Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauma Nufus akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan, Studi Kasus Pelanggan Gojek di Kota Pekanbaru. Yang pertama ada profil perusahaan. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 dan Gojek menjadi juara satu pada kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Gojek merupakan perusahaan solusi utama dalam mengirimkan barang, pesanan antar makanan, berbelanja, dan berpergian. Ya, lalu ada visi dari Gojek. Visi dari Gojek yang pertama, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir, mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi dari Gojek sendiri menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Bidang usaha Gojek sendiri yang yaitu bergerak pada layanan terhadap pengguna jasa Gojek, mulai dari pengantaran makanan, pelanggan itu sendiri, dan mengantarkan barang. Lalu Gojek sendiri menerapkan sistem kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak ataupun lebih. Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan perkembangan teknologi semakin banyak manusia yang menciptakan bisnis-bisnis yang kreatif seperti pada bidang transportasi online, di mana banyak keluhan masyarakat yang resah waktu mereka akan terbuang dengan kemacetan, namun mereka merasa tidak nyaman menggunakan kendaraan umum. Pengguna aplikasi transportasi online di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Salah satunya Gojek, perusahaan yang bergerak pada bidangan transportasi online. Gojek merupakan sarana transportasi online yang seluruh produknya mampu memberikan kemudahan bagi konsumennya. Ada sekitar 190 juta jumlah install aplikasi Gojek setiap tahunnya. Berikut adalah daftar 167 kota dan kabupaten cangkupan layanan Gojek. Hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia mencakup layanan Gojek ini sendiri. Kenaikan pengguna Gojek ini terus terjadi setiap tahunnya, yang dimana tidak terlepas dari faktor kualitas pelayanan mereka. Yang artinya kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting bagi keberadaan, keberlangsungan, dan perkembangan perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan menjadi komponen yang paling penting dalam kepuasan pelanggan mereka. Dalam hal ini, perusahaan yang bergerak di bidang jasa harus mampu meningkatkan serta mengevaluasi kualitas pelayanan mereka yang mereka akan berikan kepada konsumen untuk meningkatkan pemasukan dari perusahaan mereka sendiri. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Gojek di Kota Pekanbaru, dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Gojek di Kota Pekanbaru. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yang teoritis, yaitu hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan wawasan bagi penelitian yang bertemakan teori perilaku konsumen, karena ya kualitas pelayanan itu termasuk dalam teori perilaku konsumen. Yang kedua, untuk mengembangkan bidang ilmu pemasaran. Terus pada bagi akademis, hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengujian perilaku konsumen pada perusahaan jasa salah satunya. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan pada pihak perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan mereka dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan guna memberi kepuasan untuk para pelanggan mereka sendiri. Tinjauan pustaka yang pertama adalah pemasaran jasa yang menurut Christopher Lovelock Lauren Cartwright, pemasaran jasa adalah bagian dari sistem jasa keseluruhan di mana perusahaan tersebut memiliki sebuah bentuk kontak dengan pelanggannya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Hal itu cukup mencangkup kontak yang dilakukan pada saat penyerahan jasa. Yang kedua ada kualitas, di mana menurut Fendi Ciptono, kualitas sering dijumpai antara lain kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan,
bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal dan sesuatu yang membahagiakan pelanggan atau konsumen. Pelayanan menurut swasta ialah kegiatan yang dapat didefinisikan atau bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang lalu ada kualitas pelayanan menurut Philip Kotler, kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan memuaskan kebutuhan dan dinyatakan atau yang tersirat. Lalu yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja yang dirasakan atau dialami terhadap harapannya. Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibanding dengan pesaing mereka atau pengguna akhir. Berikut adalah kajian terdahulu. Ini diambil dari beberapa jurnal dan artikel internasional dan nasional. Lalu ada kerangka pemikiran. Pada variabel X ada kualitas layanan dengan subvariabelnya kehandalan, berwujud, tanggapan, empati, dan jaminan. Lalu akan mempengaruhi variabel Y yaitu kepuasan pelanggan, di mana subvariabelnya ada kesetiaan konsumen dalam membeli suatu produk, keluhan, dan partisipasi. Hipotesis pemikiran. Pada H0, kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelayanan Gojek atau Kota Pekanbaru. H1, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Gojek Kota Pekanbaru. Lalu ada jenis penelitian. Penelitian ini berdasarkan tujuannya yaitu deskriptif dengan paradigma positivisme berdasarkan metodenya kuantitatif. Dengan strategi yang akan dilakukan ialah survei yang berdasarkan unit analisis individu. Karena merupakan penelitian kuantitatif, maka keterlibatan penelitian secara tidak langsung. Berdasarkan waktu pelaksanaan yaitu cross-seksional. Jenis variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas layanan. Yang kedua, variabel independen atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Sebagai variabel dependen pada penelitian ini ialah kepuasan pelanggan. Lalu ada operasional variabel yang di sini langsung saya tuliskan pernyataan yang akan dilakukan dalam kuesioner. Kategori angkat berdasarkan skala Likert. Opsi pertanyaan sangat tidak setuju positif 1, tidak setuju positif 2, cukup setuju positif 3, setuju positif 4, sangat setuju positif 5. Tahapan penelitian. Yang pertama adalah survei literatur. Tahap ini melakukan pengumpulan bahan literatur, informasi, dan berkaitan dengan judul penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu mencari tahu masalah apa yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada studi pustaka, yaitu mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini. Lalu ada hipotesis, yaitu mengemukakan pernyataan awal, yaitu adakah hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Lalu menentukan variabel dan sumber data, menentukan sub-sub variabel dari kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan berdasarkan populasi, sampel, dan cara pengambilan sampel. Lalu ada menentukan dan menyusun instrumen penelitian kuesioner. Di tahap ini penentuan instrumen penelitian kuesioner yaitu dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form. Lalu ada penyebaran kuesioner. Kuesioner ini akan disebarkan melalui online dan ada pengolahan data. Pada pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS
Lalu ada analisis data, di sini akan dilakukan pengolahan data berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, lalu penarikan kesimpulan. Di sini akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisa data dan diperiksa apakah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru sebesar 1.005.014 jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Pada sampel penelitian ini punya karakteristik yang pertama, responden yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Yang kedua, responden yang menggunakan Gojek. Dari rumus yang ada, maka sampel dapat ditarik sebesar 400 responden. Pengumpulan data yang pertama kuesioner, kedua ada studi pustaka, dan yang lalu ada sumber data dari penelitian ini. Karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka menggunakan data primer yang dimana data langsung didapatkan oleh peneliti sendiri tanpa diolah sebelumnya. Lalu akan dilakukan uji validalitas, uji reliability. Teknik analisis data yang pertama analisis deskriptif, lalu akan ada uji asumsi klasik yang dimana ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, lalu ada analisis regresi linear sederhana seperti yang ada di judul, karena hanya terdapat dua variabel X dan variabel Y saja, maka akan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Lalu untuk pengujian hipotesis, yang pertama ada uji parsial, lalu uji koefisien determinasi. Sekian dari saya dalam mempresentasikan proposal saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.